Kemudian kita coba beralih ke lebih detail, yang mana sih yang dari 2G itu, yang mana yang 3G, yang mana 4G misalkan. Nah, kita akan tunjukkan. Nah, kalau bicara generasi ya mungkin secara teknikal seperti inilah. Nah, jadi yang 2G bedanya di mana, 3G bedanya di mana, kemudian 4G bedanya di mana. Nah, yang paling real kan mungkin bagi kita yang dulu awal-awal 2G hanya bisa telepon SMS, baru naik ke 3G, senangnya minta ampun ketika bisa internetan, bisa buka Facebook, Friendster mungkin zaman itu begitu ya. Nah, kemudian masuk ke 4G, bisa apa namanya video conference dan macam sebagainya. Ini kan secara kualitas lah atau secara performance yang kita bisa terima. Nah, apa yang membedakan di antara mereka? Kok bisa kecepatannya berbeda-beda? Kok bisa sistemnya berbeda? Karena mereka punya standar yang berbeda-beda, termasuk di dalam security. Mereka juga menerapkan standar security yang berbeda-beda. Nah, kurang lebih ini mungkin ilustrasi yang secara ringkas untuk menggambarkan perbedaan antara security di masing-masing generasi itu. GSM, GPRS, MTS, dan LTE. Nah, apa yang kita bisa notice ya, misalkan di sini handset authentication. Mereka punya autentikasi. Jadi mereka punya autentikasi, mereka punya sharing ya. Kalau GSM ya kayak FF1 enkripsinya itu modelnya semuanya di sana. Kemudian kalau sudah masuk ke GPRS tidak terlalu berbeda, tapi UTM sama LTE itu bahkan dia sudah menerapkan yang disebut dengan mutual autentikasi. Ya, mutual autentikasi. Bahkan ada beberapa opsi kita bisa melakukan pengamanan di level IPsec. Nah, jadi kalau ada yang hafal DOC layer ya di beberapa layer kita bisa menerapkan IPsec-nya. Jadi paketnya itu kita lindungi. Nah, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Nah, cuman yang perlu menjadi catatan, meskipun kita melihat di sini bahwa ada perkembangan, ya ada perkembangan di setiap generasinya dalam hal pengamanan atau security, fakta yang di lapangan kita seperti ini. Kita tidak sepenuhnya pindah ke setiap generasi tersebut. Ya, itu faktanya. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita ke daerah, ya di Jakarta kita bawa handphone kita selalu mendapatkan akses 4G. Tapi ketika misalnya ke daerah ke pinggir Jakarta yang mungkin saya nggak tahu tidak di pinggir Jakarta yang sinyalnya itu jelek gitu. Tahu-tahu kita mendapati handphone kita itu jadi 2G misalkan. Artinya apa? Ya memang tidak sepenuhnya kita tuh connect-nya ke satu standar. Kita tuh masih tetap connect dengan standar yang lama. Nah, jadi ini juga menjadi celah sebenarnya. Itu menjadi celah. Nah, standar yang terbaru selalu dengan fitur keamanan terbaru jelas. Namun praktisnya di setiap generasi itu masih kita tetap gunakan saat ini. Kita mengatakan 2G ya, berbeda kasus mungkin di negara yang lain. 2G itu benar-benar totally shutdown. Ya, mau totally betul-betul itu mau dimatikan. Tapi di Indonesia tidak begitu. Nah, nanti sinyal kita ini jelek gitu. Tapi kita masih dapat tuh Edge ya atau JSE misalkan. Nah, itu kan real. Itu real bahwa ternyata si handphone kita itu tidak hanya menggunakan satu standar dan bukan standar yang paling akhir, ya tergantung situasi kan begitu. Artinya operator juga itu tidak menerapkan satu standar, menerapkan beberapa standar. Nah, kerentanannya adalah kita diserang dengan vulnerability yang justru ada pada generasi pendahulu. Nah, tadi saya sampaikan begitu ya, misalkan 4G. 4G itu meskipun kita connect ke 4G, tapi kalau orang melakukan serangan yang namanya downgrade attack, jadi yang jaringan 4G kita itu bisa diturunkan. Jaringan 4G kita diturunkan menjadi 2G. Nah, kelemahannya 2G tadi bisa diintercept. Ya sudah, kita sudah kena intercept. Nah, dengan syarat tadi, gitu ya. Dengan syarat tadi bahwa kita sudah di-downgrade terlebih dahulu. Nah, itu kira-kira bentuknya lah, begitu ya. Bagaimana kita melihat dari generasi ke generasi ini. Jadi selama kita tidak stand alone, agak susah kita terapkan security. Nah, inilah realnya di lapangan, gitu. Jadi ada jaringan 2G-nya, ada jaringan LTE-nya gitu. Kadang-kadang kita connect ke 2G, 3G, kadang-kadang kita ke LTE, tergantung kualitas sinyal kita. Makanya ya mungkin sembari jalan, salah satu tips yang biasanya digunakan oleh para pegiat security kalau misalkan mau aman, memastikan bahwa handphonenya itu selalu dikunci dalam 4G. Ya udah nggak apa-apa lah kalau misalkan 4G-nya sudah mati karena tidak ada sinyal 4G, ya udah nggak apa-apa, nggak connect lagi ke seluler. Itu tergantung kita lagi gitu. Karena mungkin khawatir kalau misalkan nanti connect-nya ke 2G, malah dia bisa dalam tanda kutip bisa diintercept dan seterusnya. Ya, nah, demikian. Jadi ada 4G, ada 3G. Jadi istilah core ya, istilah core itu sebenarnya misalkan setelah dari BTS ini ya atau base station ini, nah ini ke belakang kita anggap saya itu sebagai core. Bagian jaringan-jaringan seluler. Nah, itu di belakang sini ya. Nah, itu. Nah,
attacker, ya ini sebagai tambahan distraksi yang lain. Jadi inilah yang kita punya. Kita punya subscriber database, kita punya mobility handling gitu. Nah, tapi di sana itu multiple platform ada. Ada 2G, ada 3G, ada 4G, bahkan mungkin nanti ada 5G. Nah, artinya kalau misalkan ya orang tidak bisa melakukan attacking ke 5G, ya dia akan tetap masih bisa melakukan attack ke 2G. Jadi artinya apa? Proteksinya yang harus dilakukan itu multi platform, gitu ya, multi platform. Nah, kita bicara lebih detail lagi. Bagaimana dengan attack pada GSM? Misalkan tadi kita sebut passive interception. Nah, ini misalkan, ya, ini misalkan kita taruh, kita punya handphone, kita taruh punya handphone di sini. Kita punya handphone di sini. Nah, kemudian ada handphone yang lain di sini, kan begitu ya. Nah, attackernya itu ada di sini misalkan. Yang orang jahatnya ada di sini. Ya, berarti sinyal yang dikirimkan ke sini, sinyal yang dikirimkan ke sini, itu kan sebenarnya kan dikirim ke semuanya, ke segala arah kan gitu. Ya. Nah, segala arah. Cuman yang ini akan membuka sesuai dengan yang diberikan ke dia, yang ini akan membuka sesuai yang diberikan ke dia. Nah, attacker itu bisa membuka semuanya gitu. Yang dikomunikasikan ke setiap orang itu. Nah, atau setidaknya dia bisa mendengarkan. Sama halnya misalkan FM radio. FM radio itu kan pemancarnya misalkan cuma satu gitu. Tapi bisa didengarkan di semua orang. Gitu. Bisa didengarkan semua orang. Karena setiap orang melakukan setup pada frekuensi yang sama misalkan. Ya, sama-sama mendengarkan radio FM. Nah, prinsipnya kurang lebih begitu. Nah, base station memancarkan sinyal, kita bisa mendengarkan apa yang BTS itu pancarkan. Nah, syaratnya apa supaya kita bisa dengarkan? Kita harus bisa buka dia. Nah, itu disebut passive intercept. Jadi BTS itu memancarkan, ini sinyalnya ada uplink, misalkan uplink itu sinyal yang dari BTS, sinyal dari HP, mobile phone ke BTS, itu disebutnya uplink. Sinyal yang dari BTS ke handphone kita, itu disebutnya downlink. Nah, yang kita harus lakukan adalah dengan alat tertentu, kita harus bisa mendekode pertama kali mendekode sinyalnya ini bicaranya apa. Nah, setelah bisa didekode, baru kita cari informasinya. Nah, kalau lebih detailnya seperti ini. Berarti tugas kita itu ada dua dalam melakukan hacking atau melakukan pasif, dalam hal ini passive intercept. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menangkap sinyal. Okay? Yang kedua adalah bagaimana kita mendapatkan informasinya. Nah, itu yang jadi PR-nya. Setelah kita menangkap sinyal, bagaimana cara mendekode dan mendapatkan informasi. Seperti itu. Nah, contoh, ini pasif, ini sangat mudah dilakukan instalasi bagi rekan-rekan yang mau ya. Itu namanya GSM scanner, tapi kita butuh perangkat, boleh RTL-SDR, boleh USRP, dan sebagainya. Nah, contohnya misalkan, kita melakukan scanning. Nah, scanning ini kan melakukan, kira-kira di daerah ini, GSM itu adanya BTS apa saja nih, location access-nya apa, MCC-nya apa, MNC-nya apa, power-nya berapa, frekuensinya berapa, termasuk AF-chain berapa. Nah, ini kan sebenarnya pasif intercept juga, gitu. Nah, kenapa disebutnya dengan pasif? Karena sinyal ini kan dipancarkan oleh BTS, bukan sebenarnya untuk kita, tapi karena kita bisa menangkap sinyalnya dan kita bisa mendekode, maka kita bisa mendapatkan informasinya. Nah, ini disebut dengan passive intercept. Oke, ini gampang lah kalau hanya sekedar mendeteksi website BTS apa saja yang ada di sini. Kayak kita misalkan maju ke yang lain gitu. Oke, ini setelah kita decode, kita dumping dia atau kita forward dia misalkan ke Wireshark, ternyata kita bisa mendapatkan informasi yang lain. IMSI itu ada di sana, TIMSI itu ada di sana. Ini kan tadi kita pahami bahwa IMSI itu kan number komunikasi gitu ya, telepon identitas kita di dalam jaringan telekomunikasi. Jadi ada TIMSI, ada IMSI. Dan ternyata itu juga di broadcast dan tidak dienkripsi. Seperti itu. Nah, ini TIMSI ya. Jadi orang setelah melakukan register, oke, ini IMSI saya. Oke, kamu mungkin kalau misalnya saya sebagai handphone saya bicara, bro, saya mau register nih. Ini IMSI saya. Oke. Nah, BTS bilang, oke, IMSI-mu saya terima ya. Ini gue kasih nih. Saya kasih nih saya kasih nih nomor komunikasi sementara gitu. Jadi jangan pakai IMSI lagi karena IMSI itu rahasia gitu. Nah, misalkan gitu, kamu pakai nomor TIMSI ini aja misalkan 658 DB77B misalkan. Oke, selama kita berkomunikasi kita akan pakai TIMSI itu. Ya tapi TIMSI itu kan bisa diketahui gitu ya, bisa diketahui. Nah, ini dan informasi ini itu tidak dienkripsi. Informasi yang tidak dienkripsi. Nah, ini kita masih bicara di 7G. Nah,
videonya setidaknya kalau misalnya saya Oke, sambil menunggu Mr. Fardan menampilkan video. sudah nampil belum ya? Oke, siap-siap. Nampil, Pak. Nampil. Nah, layarnya nampil ya. Nah, ini misalkan ya. Ini video kita. Nah, waktu itu, oke, kita bisa dapat nih. Kita sudah, maaf. Kita sudah bisa dapat nih, apa namanya, karena kita bisa decode komunikasinya dari BTS itu, dan dia menampilkan MC. Oke, bolehlah misalkan coba kita dumping deh semua MC yang ada di situ. Nah, itu waktu itu kita bikin scripting kecil-kecil ya, sederhana, MC-nya apa saja nih. Jadi kita tinggal nyalakan terus tuh kita, nanti semua MC yang mungkin digunakan komunikasi itu, begitu ya, nah itu bisa kita dapatkan. Nah, jadi pertanyaannya, kalau memang sudah dapat MC, yang bisa dipakai buat apa begitu ya? Ya ini hanya sebagai informasi saja bagi kita. Kalau misalnya kita punya sensor yang banyak, kita pasang alat banyak, ya itu sebenarnya bisa jadi satu sistem yang itu juga. Cuma memang cost-nya akan lebih mahal dan tidak efektif begitu ya. Nah, tapi ini menjelaskan kepada kita bahwa ya MC itu bisa kita dapatkan gitu. Nah, bahwa 2G itu memiliki kelemahan sistem itu dari sisi enkripsi di komunikasi di awal. Ya. Ini kebetulan MCC, MNC 51010 Telkomsel ya. Seperti itu. 10. Ya, nah ini contoh. Nah, ini contoh yang pertama. Oke, kita lanjut lagi ke slide-nya. Ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, nanti kita bisa lihat di sini. Jadi, ya, prosesnya itu sebenarnya justru ada di sini. Ya. Nah, jadi di tahap atas ini itu tidak ada enkripsi. Karena enkripsinya itu baru nyalanya di tahap ini. Ya, enkripsi itu baru nyala. Itu pun enkripsi ini baru bisa nyala ketika ada yang melakukan panggilan telepon atau SMS semua yang dikirim. Nah, itu baru dilakukan enkripsi. Makanya di sini ada yang disebut dengan safer key. Nah, jadi komunikasi sebelum ini, berarti ini yang ke atas, ini semua tidak ada enkripsi. Dan IMSI itu adanya di tahap ini. IMSI itu ya, IMSI-nya kita bisa baca itu adanya di tahap ini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, breaking FF1. Nah, di sini kan ada cyber key kissing. Key inilah yang digunakan sebagai input untuk melakukan enkripsi FF1. Nah, berarti kalau kita mau buka SMS, mau buka telepon, kita harus bisa buka. Ya. Nah, kita harus bisa memecahkan berapa dia punya key itu yang diinputkan ketika enkripsi itu dilakukan, begitu. Nah, untuk mendapatkan itu kita bisa melakukan serangan menggunakan rainbow table gitu. Nah, jadi kita decode dia, kita cari kisinya dia dengan mencocokkan beberapa frame, ya teknisnya panjang gitu. Cuma sederhananya adalah kita harus mencocokkan beberapa frame number. Nanti setelah itu hasilnya kita masukkan ke rainbow table. Rainbow table itu akan melakukan predik gitu. Kemungkinan kisinya itu atau kuncinya itu adalah A, B, C, D, E, F, G misalkan. Nah, kita testing satu-satu sampai akhirnya kita bisa mendapatkan kunci yang benar. Nah, kalau kita sudah dapat kunci benar begitu, maka kita bisa buka semuanya. Nah, jadi kira-kira sistemnya bagaimana? Ya begini ya. Nah, jadi sniffing ya, ini penting. Jadi kita harus dengarkan dulu sinyalnya, kita tangkap sinyalnya. Sama halnya ketika kita mencari sinyalnya siapa namanya tadi itu, kita mencari sinyalnya untuk mencari IMSI catcher.
Nah, kita kan harus mendapatkan sinyal dulu, menangkap sinyalnya. Baru kita decode yang bisa pakai AirProp, bisa pakai JRGSM, gitu ya, bagi rekan-rekan yang mau mendalami di sana. Nah, setelah itu, baru kalau misal ada informasi decode, langsung tanpa kita perlu melakukan decrypt. Nah, yang tadi itulah misalkan MC Catcher. Kita langsung dump dia ke Wireshark, kita bisa dapat tuh informasi-informasi IMSI dan sebagainya. Tapi ada beberapa informasi, selain kita harus decode, kita harus melakukan decrypt terlebih dahulu untuk mencari kunci enkripsinya. Kunci enkripsinya maksud saya. Nah, setelah kita dapat kuncinya, baru kita bisa decode lagi, baru kita dapat SMS sama teleponnya. Nah, proses yang A51 decryptor ya, itu prosesnya itu dari tahap ini, yang di atas ini. Nah, menggunakan rainbow table dan sebagainya itu di tahap tersebut. Jadi misalnya kita dapat kisinya, setelah kita misalkan dapat kisinya, kita menggunakan rainbow table begitu ya, dapat kisi, nanti kita lakukan decode lagi, tapi menggunakan kunci yang kita sudah temukan, ya, kunci yang kita sudah temukan, maka kita akan bisa membuka SMS dan telepon. Ini salah satu yang pernah kita coba di lab. Ya. Ini salah satu operator di Indonesia, ya, karena dia tidak menerapkan enkripsi yang baik, ya, standar enkripsi yang baik, maka SMS-nya kita bisa tangkap. Jadi yang kami lakukan adalah melakukan decrypt terlebih dahulu, mencari kisinya, ya, dengan rainbow table dan seterusnya, baru kita decode dia. Nah, setelah kita decode, kita bisa menangkap SMS-nya. Ya, ini salah satu operator di Indonesia. Apakah semua operator rentan dengan ini? Tidak semua operator. Karena ada beberapa operator, ya, ada beberapa operator yang memang mereka bagi saya begitu ya, mereka bagus, dia punya rules terhadap enkripsinya. Nah, jadi menerapkan FF3 justru, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, mau alatnya Stingray, mau alatnya apa begitu ya, selama dia tidak support FF3 maka itu tidak bisa dibuka. Nah, itu aman. Seperti itu. Nah, terus kalau bicaranya SSL Protect, ini saya ambil di video yang lain, ya. Jadi jadi ini victim, ya, video yang lain. Ini victim, kemudian dia ini temannya, ya, yang di tengah ini victim's friend, misalkan ini A kirim message ke B begitu. Nah, kemudian hacker itu akan melakukan, ya, dengan cara mengakses ke SS7, ya, mengakses ke SS7. Di SS7 kan sudah vulnerability tuh, ya, sudah vulnerability. Maka yang dia lakukan adalah dia akan meminta pertama kali, ya, si hacker ini akan bertindak pada saat registrasi WhatsApp, dia akan menggunakan nomornya si victim yang kanan ini, maaf yang kiri, ya. Berarti kan harusnya nanti itu SMS kan dikirim, ya. Dia kan minta request security code, harusnya SMS dikirim. Dikirimnya ke siapa? Dikirimnya harusnya ke nomor korban, gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan? Ini akan saya percepat sedikit, begitu ya. Nah, ini karena SMS-nya turun. Nah, kemudian yang dia lakukan adalah, ya, saya agak percepat, ya. Oke, dia meminta aplikasi yang lain dengan cara panggilan telepon, gitu. Jadi dia kirim dia meminta WhatsApp, oke WhatsApp kirimkan dong yang berupa panggilan telepon saja. Nah, yang dia lakukan adalah, ya, menggunakan vulnerability pada SS7, dia mengalihkan panggilan telepon itu. Nah, harusnya telepon itu datangnya ke victim, ke korban, karena nomor teleponnya korban. Tapi yang terjadi adalah, ya, yang menerima panggilan itu adalah nomor yang si hacker. Justru si Luke ini, ya, si victim ini, yang korban ini, yang di sebelah kiri, itu dia tidak menerima panggilan telepon, padahal nomor telepon yang dimasukkan. Kita tidak menyentuh handphonenya korban, ya, kita tidak mengakses malware, tidak menggunakan malware yang punya korban, tidak menginstal malware di sana, kita tidak minta korban untuk mengekripsi sesuatu, tidak. Tapi yang kita lakukan adalah manipulasi di SS7. Routingnya itu kita alihkan, ya, ke nomor kita atau nomor korban. Maaf, ke nomornya hacker. Ya, setelah itu, karena sudah dialihkan, dia yang dapat telepon, tentu dia akan mendapatkan nomor autentikasi. Ketika dia masukkan nomor autentikasi, maka, ya, auto logout. Si korban itu WhatsApp-nya jadi auto logout, gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu mungkin contoh, ya, contoh real bagaimana sebenarnya web. Dan sampai hari ini kita masih bisa mendapati di dark web, ya, itu orang jualan, orang jualan jasa,
ya meskipun harus hati-hati juga gitu karena bisa jadi juga banyak scam. Just SS7 ini, vulnerability SS7 ini. Jadi kita bayar sekian dolar, nanti kita akan dikasih panel untuk mengontrol SS7. Entah itu kita gunakan untuk baca SMS, ya, mengalihkan routing, panggilan, dan sebagainya, itu bisa sangat dilakukan. Ya, oke, itu di 2G. Nah, kemudian di 4G, naik ke 4G, security standarnya ditingkatkan. Tapi ternyata ya bagian IMSI pun masih sama. Artinya by design itu belum secure dalam tanda kutip begitu. Sama-sama tidak ada enkripsi. Nah, jadi kalau misalkan ini handphone connect-nya ke Node B atau ke base station di LTE disebutnya dengan Node B begitu. Nah, nanti baru diteruskan ke EPC. Nah, proses autentikasi itu kan harus mengirim, kita autentikasi pertama kali nih, handphone kita nyalakan. Nah, BTS kan si Node B ini kan harus meneruskan dulu ke bagian EPC, ke bagian belakang. Ini ada nih IMSI yang register ke saya. Kamu cek deh, ini IMSI-nya ada nggak di database? Terus database bilang, CISS-nya bilang, oke, iya database-nya ada yang bersangkutan. Oke, authenticate, kita kasih dia kita kasih dia semacam challenge untuk untuk supaya kode kita ini sama tidak hasil responnya. Ternyata kode yang dikasih itu sama responnya. Oh, berarti dia authenticate. Berarti dia itu usernya betul bahwa dia itu adalah user yang kita maksud yang ada di dalam database kita. Nah, cuman permasalahannya adalah pada saat komunikasi itu berlangsung itu tidak dienkripsi. Jadi pada saat negosiasi nih autentikasi, nah itu tidak dienkripsi. Makanya kita juga tetap masih bisa dapat dia punya IMSI. Nah, bagaimana kita melakukan attacking untuk mendapat atau untuk melakukan bisa mendapatkan IMSI atau melakukan IMSI catcher, membuat IMSI catcher untuk LTE. Kebetulan yang diterapkan di sini dia semi aktif. Kenapa semi aktif? Karena kita membuat 4G BTS atau fake LTE base station. Jadi kita coba bikin BTS palsu tapi 4G. Kita pakai USRP. Kemudian softwarenya yang kita gunakan untuk menggunakan fake LTE-nya itu menggunakan Open Air Interface. Open Air Interface namanya. Itu namanya, kita gunakan fake LTE base station. Nah, nanti si handphone itu akan komunikasi ke base station kita. Nah, ketika dia komunikasi dengan kita, dia akan mengirimkan dia punya IMSI. Nah, pada saat dia mengirimkan dia punya IMSI, disitulah kita mendapatkan IMSI si korban begitu. Nah, ini screen capture saya tampilkan. Ini juga di lab ya di NSA kita bikin 4G IMSI catcher. Kita down dia, kita bikin script ringan Python. Nanti IMSI-nya tuh muncul. IMSI siapa saja nih yang connect gitu. IMSI siapa saja yang connect. Jadi sangat efektif begitu. Anda bisa membayangkan kalau misalkan ini kan kecil ya, ini kan kecil. Jadi sinyalnya itu mungkin hanya sekitar kurang dari 2 watt, ya. Kurang dari 2 watt dia punya sinyal. Jadi tidak terlalu besar. Jadi kalau misalkan itu besar, ini betul-betul dia bisa mendapatkan kalau dia sinyalnya besar, maka dia bisa mendapatkan target yang lebih besar gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya bagaimana IMSI-nya itu bisa diperoleh. Kita dump ke workshop. Ini IMSI-nya. Ini IMSI-nya. Ini IMSI. Ya, itu IMSI-nya. Seperti itu. Itulah ya, itu begitulah kami melakukan setup di for your IMSI catcher. Nah, terkait dengan DOS attack ya, ini pernah kita sampaikan juga di seminar di conference for di Passport Bali pada waktu itu. Nah, jadi kalau misalkan user, dia connect dengan LTE Node B atau base station, ya, dia connect dengan base station sudah 1,5 jam, connect ke base station, kemudian kita punya base station sendiri. Nah, ketika kita bikin base station sendiri, maka kita buat sedemikian rupa sehingga user itu akan terputus koneksinya dengan LTE yang asli. Ya, LTE dengan yang asli. Pada saat terputus itulah dia akan membangun komunikasi dengan kita punya BTS yang palsu atau Node B yang palsu. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan dia punya IMSI. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana ya itu dilakukan? Ya, seperti ini. Jadi kita bikin
yang namanya fake LTE Node D. Kebetulan kami setupnya menggunakan OpenAir interface. Nah, terus kita melakukan imitasi, ya, we imitate the radio configuration. Kita baca dulu sebenarnya. Yang connect ini, yang asli ini, dia punya konfigurasinya apa sih gitu. MCC-nya apa, MMC-nya apa, LAC-nya apa, misalnya kalau di 4G, apa namanya, mungkin TAI-nya apa dan sebagainya. Itu kita tiru, ya, termasuk frekuensinya, ya. Ada kalanya itu lebih efektif menggunakan frekuensinya sama, kadang-kadang tidak menggunakan frekuensi sama juga masih tetap efektif begitu. Nah, kita imitasi. Nah, nanti setelah itu kita akan bisa dapatkan. Nah, ini contohnya nih, kita melakukan konfigurasi, tracking area request-nya kita ganti, MCC-nya kita ganti, MNC-nya ganti, termasuk AFC-nya kita ganti. Fake parameter maksudnya kita betul-betul menirukan apa yang ada di BTS, inode yang asli atau base station yang asli. Nah, jadi ini adalah kurang lebih skema bagaimana komunikasi itu dilakukan di tahap awal. Nah, di sini ya tahap awalnya dia akan meminta, ini saya mau request dong attach gitu, mau connect gitu. Nah, ini MC saya. Nah, ketika dia memberikan MC saya dengan dengan baik hati, ya kita bisa baca dia punya MC di situ. Ya, dan cell phone will send attach request with its MC. Jadi di situ kita mendapatkan MC. Nah, terus yang kedua, ternyata ya attack ini juga memberikan kita bonus yang lain. Bonus yang lainnya apa? Itu dia jadi DOS. Nah, kenapa dia jadi DOS gitu? Karena error yang terjadi itu masuknya kategori make failure, kodenya 20. Nah, ternyata kode tersebut begitu ya. Selain karena dia di reject. Kenapa dia di reject? Meskipun kita punya fake BTS, tapi kan dia tidak bisa autentikasi sampai full autentikasi. Karena apa? Database-nya dia kan tidak ada di database kita. Pasti dia akan di-reject kan? Pasti dia akan di-reject. Nah, pada saat dia di-reject, ya, dia akan berada pada status yang namanya EU3, roaming not allowed, deleted, store booty dan sebagainya. Jadi ada konfigurasi itu akan terhapus begitu, dan ini membuat dia tidak bisa connect kemana-mana. Bahkan ke BTS yang asli pun tidak akan bisa dia connect kembali, itu tidak akan bisa. Kenapa seperti itu? Begitu ya? Karena dia dianggapnya invalid gitu. Jadi handphone saya sudah connect di sini, ya di fake BTS ini, kemudian karena saya tidak bisa autentikasi, saya terputus koneksinya. Oke, saya akan coba connect lagi misalkan ke Telkomsel begitu. Pada saat saya akan coba connect ke Telkomsel, itu saya tidak akan bisa membangun hubungan lagi. Karena saya akan di-reject terus oleh Telkomsel, karena saya dianggap invalid. Ya mungkin historinya tidak ada dan sebagainya, atau historinya kok berbeda, ya. Karena kan kita habis connect nih dengan fake BTS sebelumnya begitu. Nah, ini membuat terjadilah DOS attack. DOS attack ini ke siapa? Ke saya sebagai korban. Karena saya tidak bisa lagi connect gitu. Saya tidak bisa lagi connect ya. Nah, ini kebetulan kami menggunakan OAI. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang mungkin mau mencoba bikin fake BTS, bisa menggunakan OAI, bisa menggunakan SSL LTE, ya, bisa menggunakan OpenLTE, ya, itu banyak dia punya banyak opsi yang bisa kita pakai di sana. Moderator. Terus videonya, apakah ada videonya? Ini videonya, saya coba. Ya, ini kami coba waktu itu di sana. Oke. Nah, ini kami masih connect ke Telkomsel, masih connect. Waktu itu kami testingnya di Bali, masih connect. Nah, nanti setelah kita punya kita nyalakan, kita punya BTS, ya. Tahu-tahu dia hilang. Koneksi yang lain hilang, dia connect-nya ke kita, tapi habis itu dia hilang status koneksinya. Dia sempat connect kita, tapi pada akhirnya itu dia hilang koneksinya. Ya, kita coba, oke,
yang fake BTS itu sudah dimatikan, diambil IMSI kita. Tapi saya sebagai user, saya mau coba deh connect ke BTS yang asli lagi gitu misalkan. Nah, kita akan coba search, misalkan automatic select network sebenarnya sudah cukup. Biasanya dia auto register ya, misalnya begitu. Biasanya dia akan auto register. Tapi faktanya adalah ya, misalkan ini kita connect ke 4G, misalkan nanti ini nomor-nomor masih Telkomsel, semuanya masih Telkomsel gitu ya. Ditolak. Nggak bisa kita register. Statusnya no services. Padahal ada gitu. Tapi kita tidak bisa. Kita ditolak. Satu-satunya jalan adalah harus di restart. Gitu. Kadang-kadang mungkin SIM card-nya juga harus dikeluar. Gitu. Ya. Nah, jadi itu beberapa di 2G dan 4G. Untuk 5G, tadi ya, meskipun ada yang mengklaim banyak yang baru, meskipun banyak yang baru, tapi sebenarnya untuk beberapa kasus itu tidak difikskan di security di 4G. Downgrade attack, DOS attack, location tracking itu bisa jadi masih tetap bisa dipakai, tergantung menggunakan 5G-nya seperti apa nanti. Nah, jadi apa yang mungkin menjadi catatan ya, karena 5G belum sepenuhnya rilis, begitu ya. Ini saya ambil beberapa rekomendasi dari Adaptive Wireless kalau tidak salah. Make plan on interface, what protocol di support, kemudian firewall itu harus diadapt dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar 5G ini betul-betul secure. Jadi kenapa dia dibuat lebih secure? Karena GDPR ya. Jadi bicaranya soal data protection. Kalau di 3G, 2G, 4G, IMSI itu masih ada. Tapi nanti di 5G IMSI itu sudah tidak ada. Dia punya mekanisme yang lain dan itu agak sulit kita untuk mengakses itu. Tapi itu lagi-lagi dengan harus ada catatan. Catatannya adalah ketika dia pure 5G. Tapi selama dia masih bisa, selama dia tidak stand alone ya, tidak berdiri sendiri, masih dengan connect yang maka agak kesulitan kita untuk mendapatkan fully secure 5G. Considering all the limitation of S7 dan risikonya kepada customer, we won't survive another network generation without operator security. Jadi penting untuk meningkatkan operator ke operator security-nya terlebih dahulu karena S7 itu kan connect-nya kemana-mana, begitu, connect-nya kemana-mana dan kita tidak tahu yang mana di antara mereka itu vulnerable. Nah, ketika di antara mereka itu vulnerable dan kita connect kepada yang vulnerable, maka user kita itu akan menjadi ancaman nanti di 5G. Ya, seperti itu. Jadi berubah ya paradigma. By default dia akan secure by design. Ini idealnya ya, ini konsep ideal, tapi di lapangan nanti seperti apa itu tergantung implementasi. Ya. Kenapa dia jadi secure by design, mutual authentication, kemudian removing any assumption of safety. Ya, jadi produk yang sebelumnya begitu ya, kemudian tidak bisa that all could detect ya, bisa di-intercept. Jadi yang dilakukan adalah melakukan enkripsi ya. Bahkan end-to-end enkripsi seperti itu. Terus ini mungkin yang perlu jadi catatan ya, false base station. Jadi ini yang menjadi penting. Tadi kenapa sampai 4G kita bisa melakukan DOS attack? Itu karena dia tidak punya prevention untuk mendeteksi ini tuh BTS palsu. Itu dia tidak punya proteksi di sana. Makanya di 5G di 5G hal itu coba diubah begitu nanti. Nah, kemudian ini mungkin konstruksinya kalau misalkan dia tidak standalone, 4G masih ada di sana. Nah, ini yang diharapkan ya. Yang diharapkan adalah betul-betul sendiri dia punya 5G. Makanya di sini dikatakan ya, comprehensive 5G security enhancements only work if 5G enable mobile devices is controlled by 5G core. Handphone-nya 5G, fully 5G, kemudian dikontrolnya oleh apa? 5G core juga. Kayak gitu. Nah, mungkin sederhananya kayak kita 4G sekarang. Oke, kita 4G. Tapi sebenarnya kita bisa connect ke 7G, 3G, 4G. Maka salah satu cara untuk kita melakukan peningkatan security dari sisi kita sebagai user adalah ya udah setup aja handphone kita jadi 4G terus gitu. Jadi meskipun sinyalnya jelek ya pokoknya kita tidak akan pernah diturunkan oleh ke 2G atau 3G. Karena menghindari tadi downgrade attack. Ketika downgrade attack maka kita menjadi vulnerable pada yang di bawah. Nah, ini contohnya ya.
eh, jadi kalau rekan-rekan perhatikan, ini ada 5G, ya, ini ada LTE, ini kan pasti connect dan akan connect juga ke generasi sebelumnya. Jadi kalau memang kita harus connect, maka pastikan memasang proteksi terlebih dahulu. Karena apa? Kalau ya kan tidak mungkin kita membuat dua SIM card dalam tanda kutip gitu, dua identitas handphone gitu, satu identitas khusus di 5G, satu identitas di 2G, 3G gitu untuk satu operator itu kan tidak mungkin, pasti satu identitas. Nah, problemnya adalah kalau dia connect ke multi platform, maka ketika platform 2G, 3G tidak aman, maka meskipun kita sudah jadi 5G di sana, kita pun menjadi tidak aman. Nah, syaratnya adalah memastikan semuanya juga aman. Oke, ya, membutuhkan 5G Advanced Security, 5G sharing masih pada level dengan LTE Security. Jika tidak mengimplementasikan 5G, ini kontrol ya, core control, 5G core control. Nah, yang selalu rawan adalah roaming traffic. Roaming traffic itu kan itu beda operator, lintas negara. Nah, makanya butuh betul-betul. Ya, salah satunya mungkin firewall ya, yang memang spesifik dibuat untuk telco. Ini dari sisi ini dari sisi perspektif operator lah, kurang lebih seperti itu kita bayangkan ya. Nah, silahkan implementasikan 5G core control, silahkan tapi tetap dengan 5G core control, traffic roaming pastikan terproteksi.